Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang keempat. Dan saya memberikan tema renungan ini adalah hidup yang tenteram dalam segala keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau orang hidupnya tenteram karena tidak ada masalah, itu wajar. Karena banyak orang yang tidak bisa tenteram, bahkan sampai tidak bisa tidur karena banyak menghadapi masalah. Walaupun mereka sampai minum obat tidur pun, mereka tetap susah tidur. Dan kalau mereka bisa tidur, bangun itu kembali stres, kembali tertekan, kembali masalahnya tidak hilang. Tapi berbeda, saudara, dengan Raja Daud. Raja Daud yang menulis Mazmur 4 ini. Sesungguhnya Raja Daud itu sejak masih menggembalakan kambing domba milik ayahnya, sampai menjadi raja, dia menghadapi banyak masalah, banyak tantangan. Tetapi Daud bisa tidur dengan tenteram seperti dikatakan dalam Mazmur pasal 4 ayat 9. Dengan tenteram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah, ya Tuhan, yang membiarkan aku diam dengan tenteram. Bapak Ibu Saudara, apa rahasianya sehingga Daud bisa tidur dengan tenteram? Walaupun dikatakan dalam pasal 4 ayat 7, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita, termasuk kepada Daud. Seolah-olah tidak ada lagi orang yang bisa menolong. Tapi Daud bisa tidur dengan tenteram. Apa sebabnya, saudara? Yang pertama, karena Daud berseru kepada Tuhan. Perhatikan pasal 4 ayat 2. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Mengapa Daud tidak berkata, apabila aku berdoa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kata berseru mengandung arti yang lebih dalam. Kalau berdoa itu ya meminta dan meminta dan meminta, itu konotasinya. Tapi kalau berseru pada Tuhan, itu konotasinya adalah mengungkapkan isi hatinya dengan jujur di hadapan Allah. Ini bisa berupa bertanya-tanya kepada Allah, seperti Daud juga berdoa seperti itu, berseru seperti itu. Dalam Mazmur pasal 2 dia berkata, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa mereka mereka perkara-perkara yang sia-sia? Lalu dalam Mazmur pasal 4 ayat 3 ini dia berkata, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Kemudian kalau kita belajar dari Mazmur pasal 42 ayat yang ke-5 dan 11 dan 43 ayat yang ke-5 dia berkata, hai jiwaku, mengapa tertekan? Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Aku mau berharap lagi pada Tuhan. Hai jiwaku, hai jiwaku, hai jiwaku. Jadi mengungkapkan isi hatinya dengan jujur di hadapan Allah. Itulah kalau berseru-seru kepada Tuhan. Memang juga bisa berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan iman, berdoa dengan bimbang. Seperti Daud tadi, sesungguhnya dia berdoa juga dengan iman, dengan bimbang. Tidak dengan bimbang, tapi dengan sungguh-sungguh yakin supaya Tuhan itu sungguh menjawab. Maka dia berdoa, apabila aku berseru, jawablah aku. Inilah doa yang penuh dengan iman, dengan kerinduan bahwa supaya Allah akan menjawab doanya. Dia berkata, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Jawablah aku. Jadi bisa juga boleh berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi berseru berkonotasi untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan dengan jujur dan di hadapan Allah, dan juga berdoa dengan penuh keyakinan, bukan dengan bimbang, supaya Allah menjawab doanya. Dan yang kedua yaitu berserah. Berserah.
Daud bisa tidur nyenyak karena berserah kepada Tuhan. Dia berkata dalam ayat yang ke-7, banyak orang yang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan. Ini bentuk penyerahan. Biarlah wajah Tuhan menyinari kami. Artinya biarlah sungguh karena kekuatan kuasa Tuhan itulah maka Daud bisa menyelesaikan masalah itu. Sehingga berserah. Biarlah wajah Tuhan menyinari. Karena dengan sinar wajah Allah itu Daud bisa menyelesaikan setiap problema yang terjadi. Maka dia bisa tidur nyenyak. Dan bahkan dia berkata, dengan tenteram aku mau membaringkan diri, aku segera tidur. Sebab hanya Tuhanlah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Jadi berserah. Hanya Tuhan yang membiarkan aku bisa diam dengan aman. Itu hanya Tuhan. Maka berserah. Karena apa saudara? Tuhan itu yang berkuasa. Berkuasa memberi dan juga berkuasa untuk mengambil, seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata demikian, tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Tuhan Yesus bisa memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku di surga. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya saudara, marilah kita belajar dengan Daud. Marilah kita berseru-seru pada Tuhan. Ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan dengan jujur. Dan berdoa dengan penuh keyakinan. Tapi juga berserahlah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa memberi dan mengambil. Tuhan yang berkuasa kita menjadi berhasil atau tidak berhasil. Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati saya dan saudara. Burung pipit tidak akan jatuh mati kalau tidak ada dalam kehendak Tuhan. Karena semua ada dalam kawasan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk bisa tetap hidup tenang walaupun di masa pandemi COVID ini. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan beserta dan memberkati kita sekalian.